Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Di sini siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, baik. Silakan Idris. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan konseling kelompok ini, mari kita berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Idris sudah memimpin doa teman-teman di sini. Ya. Ibu pertama-tama mengucapkan kepada kalian terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Hari ini adakah kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah ya. Tapi kali ini berbeda. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Ada yang tahu nggak nih teknik psikodrama itu apa? Nggak tahu ya, karena kemarin iya, tapi karena kemarin kalian itu baru itu aja ya, bimbingan kelompok remaja ya. Nah, yang minggu lalu itu kita pertemuan bimbingan kelompoknya tentang apa tuh? Nah, tentang apa? Remaja. Iya, Tentang perkenalkan remaja, ya benar. Nah, pada hari ini bimbingan kelompoknya kita akan melaksanakan menggunakan teknik psikodrama ya. Psikodrama itu nanti kalian bermain peran. Ya, nanti kita akan ibu akan membagi kalian berlapan ini bermain peran. Nanti ada yang sesuai tema. Ya, temanya hari ini adalah temanya antisosial. Nah, ada yang tahu nggak nih antisosial itu apa? Ya. Antisosial itu merupakan suatu sikap yang cenderung menentang nilai, norma, dan budaya masyarakat. Iya, betul. Ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin. Iya, boleh Latifah. Antisosial itu dia biasanya tuh nggak suka bergaul. Dia juga tuh cenderung membawa ketentangan umum, sama dia tuh menutup diri dari masyarakat. Iya, benar banget. Jadi antisosial itu lebih ke arah negatif ya. Jadi nanti kita di sini akan ngebahas ke depannya nih, kita akan ngebahas nih bermain peran. Ada yang menjadi kelompok antisosial, ada yang menjadi kelompok peduli dengan sosial, ada juga yang menjadi subjeknya ya. Oke, sebelumnya di sini udah saling kenal belum? 19 tahun. 19 tahun ya, karena kalian beda kelas ya. Oke, lebih baiknya biar kita saling kenal, kita perkenalan dulu kali ya. Mau mulai dari mana nih? Sini, situ. Dari mana? Oh, dari Rizky. Ya, silakan Ki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alpana Rizal. Kelas? Dari kelas 10 IPA 5. Oke, sip. Selanjutnya. Namaku Desa Gedera Harlagita dari kelas 10 IPA 1. Iya. Namaku Farisania Rahmah dari kelas 10 IPS 3. Iya, sip. Nama saya Muhammad Jimmy Sidiki dari 10 IPA 5. Iya, sip. Aku Latifah Gita Singaribun dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Sarah Smina Fajrin dari kelas 10 IPS 3. Sip. Saya Gina Nadia dari 10 IPS 3. Saya Idris Cihadi dari kelas 10 IPA 5. Oke, kalian semuanya kelas 10 ya, masih satu angkatan ya, cuma beda-beda. Ada yang kelas IPA dan ada yang kelas IPS. Oke, kalian semuanya kelas 10 ya, masih satu angkatan ya, cuma beda-beda. Ada yang kelas IPA dan ada yang kelas IPS. Nah, biar kalian gak tegang banget nih, biar kalian relax dulu, kita kita bermain. Ada satu permainan nih ibu nih, namanya itu ice breakingnya durian runtuh. Coba kalian nih tangannya gini deket kan? Yang satu begini, yang satu begini. Jadi kalau ini begini, ini ke sini, gini, terus gini, ibu, gini, nah, gitu. Ya semuanya gitu. Jadi nanti kalau nggak apa, maju aja. Nanti kalau misalnya ibu bilang durian, ada kata-kata durian, kalian harus menangkap tangan temennya.
Oke? Paham sampai sini ya? Oke. Ibu nggak ikutan ya, karena ibu mau nangkai kata. Ya, ayo. Di sebelah sini ya, dekat. Hah? Kalau ada kata durian, kalian tangkap tangan teman kalian, ya? Iya. Kalau misalnya ada yang kena, nanti apa hukumannya ceritanya? Jangan push up dong. Apalah ya, nyanyi ya. Boleh nyanyi. Ayo. Ya. Pada suatu hari belum bermain ke desa duku. Bermain ke desa duku. Di sana banyak pohon durian. Siapa yang kena Nadia? Nah, kita mau kasih hukuman apa buat Nadia? Nyanyi suaranya bagus. Bagus banget. Suara apa? Suara dia bagus. Oh iya. Nyanyi dulu. Nyanyi Nadia. Nyanyi apa Nadia? Nyanyi apa? Balonku pakai O gitu ya? Belakangnya. Kok gimana? Apa kita kasih apa tantangan buat Nadia? Apa ya? Itu tadi Lagunya apa ya lagunya? Potong bobo om segitu. Apa ya? Gimana? Ya boleh, ayo ini. Potong bobo pakai kok. Bener. Potong bobo om sok do kalau gimana ya? Dibalik gimana bu? Ya, gagal. Oke. Mau lagi nggak permainannya? Apa udah? Udah relax belum? Udah relax. Belum kayaknya. Belum besok belum tenang ya. Dingin dong. Nah, oke. Setelah merelakskan, kalian udah relax kan nih? Udah habis ice breaking ya kan? Lalu kita mulai ya. Kegiatan konseling kelompok kita hari ini yang bertemakan antisosial tadi. Nah, tadi kan antisosial Nadia sama Tifa udah nambahin nih antisosial itu apa ya kan? Kalian pernah nggak sih di dalam kehidupan sehari-hari kalian ini melihat contoh-contoh perbuatan antisosial tadi? Pernah nggak? Pernah. Waktu di jalan, bahkan kalau salah itu ada sekelompok anak yang nyoret tembok di jalan raya, itu langsung vandalisme. Bisa juga. Apalagi ada yang mau nambahin? Ngasih contoh antisosial yang ada di kalangan masyarakat yang sering terjadi di masyarakat. Ibu, kalau seandainya misalnya nih saya lagi di bakso gitu, soalnya saya pernah di bakso gitu kan Bu. Terus saya itu kan saya ngeliat ada orang duduk, ya lumayan lah, misalnya seumuran saya agak lebih tua. Cuman ada yang baru masuk tuh lansia gitu Bu, terus dia kayak gitu nggak ngasih tempat duduk, itu termasuk antisosial? Iya, termasuk antisosial karena antisosial itu tadi yang seperti Latifah bilang, dia tidak memikirkan orang lain ya Latifah ya. Jadi lebih ke nggak peduli gitu, lebih ke punya sifat yang kepeduliannya tuh rendah kayak gitu. Ada lagi nggak yang pernah melihat contoh perbuatan antisosial di sekeliling kalian? Aku pernah. Ya, Latifah. Itu di halaman sekolah sini sih Bu, kayak misalkan ada kerja kelompok gitu. Satu anak ini tuh kayak nggak peduli gitu Bu, dia tuh nggak bawa kerja. Terus kalau misalkan disuruh dia tuh diem gitu. Tapi dia sulit banget sama sekitar Bu. Lebih nggak kepeduliannya tuh kurang ya, nggak memiliki kepeduliannya tuh tingkatnya kurang gitu ya. Nah, menurut kalian nih dari contoh-contoh antisosial yang tadi udah dipaparin sama Nadia, sama Latifah, sama Deva, kenapa sih orang
yang berbuat antisosial itu bisa kayak gitu gitu. Kenapa? Apa latar belakangnya? Boleh. Silakan Nadia. Kayak bimbingan yang kurang. Benar, bimbingan yang kurang. Terus bisa juga di sekeliling dia itu banyakkan contoh yang antisosial gitu. Jadi meniru dari lingkungannya gitu. Faktor lingkungan tadi ya. Jadi kalau kalian berada di lingkungan yang antisosial, bisa jadi juga kalian meniru lebih ke antisosial tadi gitu. Ada lagi nggak faktornya tuh mereka jadi antisosial tuh apa? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kira-kira misalnya nih, kan tadi meniru ya, meniru sikap di sekeliling, ya kan? Ada juga bisa nggak kalau misalnya si orang tersebut pernah memerlukan bantuan, tapi nggak ada yang ngebantu, balas dendam tadi, bisa nggak? Bisa nggak faktor kayak gitu? Bisa ya? Karena apa tadi? Trust issue. Iya benar. Jadi dia tuh kayak balas dendam tadi kalau kata Rizky. Balas dendam, kemarin gue butuh bantuan gak dibantu, sekarang gue nggak usah ngebantu gitu. Tapi ada juga orang yang itu yang lebih ke negatifnya. Kalau ada yang misalnya berpikiran positif kan, kalau kemarin gue nggak ada yang ngebantu nggak enak ya gitu kan. Gue berarti kalau ada ngeliat orang yang kesusahan berarti gue harus bantu nih kayak gitu. Ada juga yang lebih jadi ke positif ya kan. Tapi ini ada juga yang lebih ke negatif, jadi dia harus melakukan hal negatif gitu ya. Nah, oke. Menurut kalian nih, kan kalian ada di saat itu ya, melihat kejadian yang antisosial tadi. Kalau menurut Nadia kan tadi udah ngeliat nih di halte gitu, gimana cara negurnya Nak? Negurnya? Ya mungkin bisa kayak pelan-pelan itu, misalnya sebenarnya kayak Mas, maaf, itu kan ada razia ya, kayak gitu boleh mungkin dikasih nomornya, atau mungkin saya bisa bertindak sendiri kalau masanya nomor dulu tuh saya aja yang ngasih. Nah, bagus, dari bertindak sendiri ya, jadi biar di sekelilingnya itu meniru kamu, meniru apa yang kamu lakukan. Betul, bagus. Ada lagi nggak? Ya, gimana caranya kita menegur orang, mengingatkan supaya tidak antisosial tadi? Ada lagi nggak? Caranya, kalau tadi kan Nadia kan itu ya, menyontohkan dengan diri sendiri dulu nih, gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Perbuatan apa yang bisa kalian langsung menegur gitu, enak nggak kira-kira kalau misalnya langsung menegur, ngomel-ngomelin, lo bantuin dong gitu, enak nggak menurut kalian? Enggak kan? Gimana tuh yang cara lebih halusnya gimana tuh? Lebih halusnya lagi untuk menegur yang antisosial gitu? Gimana Latifah? Diajak ngomong pelan-pelan itu mungkin. Iya, bisa jadi ya. Kalau dia ngomong pelan-pelan kan seenggaknya kita udah sampein gitu ya, udah sampein. Nanti kalau misalnya dia mau menerima, ya alhamdulillah gitu kan. Yang penting kita udah nyampeinnya dengan baik-baik. Ada lagi nggak nih yang bisa kalian lakukan saat kalian melihat ada orang yang antisosial tadi, yang nggak peduli, yang acuh gitu? Ada nggak? Apa Sarah? Ya Sarah boleh komentar? Ngajarin Bu. Ngajarin maksudnya ngajarin untuk Ya untuk bersosialisasi, terus biar sadar juga gitu. Tapi bener ya, tadi dicontohin dulu seperti Nadia, dicontohin sama diri kita sendiri, nanti baru ujung-ujungnya apa tadi? Nah, diajarkan cara bertindaknya gimana, bimbingnya gimana gitu ya. Oke, agar kalian lebih paham lagi tentang antisosial nih, hari ini Ibu akan membagikan peran nih. Kita akan bermain peran ya. Bermain perannya nanti ada kelompok yang menjadi antisosial. Kalian ceritanya menjadi antisosial nih, gimana? Terus ada ya kelompok yang
yang sosialnya tinggi ya, dan ada juga nanti yang jadi subjeknya. Ibu nanti ibu bagikan dialognya nanti setelah kita bermain peran, kita semua akan bisa menyimpulkan nih bagaimana saat berperan menjadi antisosial kalian rasanya seperti apa sih gitu, biar kalian bisa langsung mempraktekkannya. Oke? Baik, Ibu bagi-bagi ya. Sip. Oke. Itu tuh ada yang jatuh tuh, ayo kita bantuin. Hei, kalian kok gitu sih? Bukannya ada orang jatuh ditolongin, malah diem aja. Kan bukan urusan gue. Lagi kamu udah nolongin gua. Kalian ini. Kalian gak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah yuk. Udah, kali lu. Yuk. Oke, baik. Setelah kalian semua memainkan peran yang udah dibagikan, nah Ibu mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian nih sebagai kelompok yang bermain peran yang antisosial nih? Gimana perasaannya nih setelah bermain peran tadi, memerankan orang yang memiliki antisosial? Coba ada yang mau memberikan ininya, apa perasaannya seperti apa setelah bermain peran tadi? Mungkin kesel ya kalau Ya, jadi jadi. yang jatuh, karena kayak udah deket nih gak ditolongin. Iya. Padahal kamu yang melakukan itu kan tadi kan? Gimana? Jibli jadi kedepannya gimana nih? Mungkin ya nolongin. Lebih nolongin ya, karena Iya. perasaannya jahat banget nih gue jadi antisosial gitu. Iya. Apa gimana? Udah ngerasain aja sih kalau jahat tuh kayak gini. Oh gitu. Jadi kedepannya nggak mau ngelakuin antisosial tadi ya? Nggak mau ngelakuin hal-hal tadi? Bisa jadi dong. Bisa jadi. Masih ragu, bener. Gimana Nadia? Kalau saya sih, tadi kan sempet kayak ada momen saya cuma kayak ngeliatin doang gitu kan. Itu kayak mungkin kayak kalau yang buat tuh rasanya pengen nolong, kayak ngeliat jatuh dan masa jatuh masa saya biarin gitu. Jadi ya ada perasaan kayak ngulur tangan gitu. Karena itu bukan kamu gitu ya. Nah, gimana kalau Sarah? Aku sih Bu, karena aku sifatnya nggak gitu ya, jadi pas nyontohin tuh kayak gimana gitu rasanya, kayak ini bukan gue banget gitu. Jahat banget nih Jahat gue banget gitu gitu ya. ya, Kalau gue jadinya. kayak gitu. Nah. Oke, bagus. Berarti di sini kalian udah sadar ya, berarti kalau kita jadi orang yang antisosial itu nggak peduli sama orang lain itu kok jahat banget gitu ya. Berarti kan kalian kedepannya bisa nih bisa mencegah, jangan sampai deh gue berperilaku seperti itu kayak gitu kan. Nah, untuk yang berperan nih sebagai yang sosialnya tinggi, gimana? Ya pastinya kalau misalkan Meski. kita juga bantu orang lain kan pasti nanti suatu saat mungkin kita bisa dibantuin. Iya. Terus juga kalau misalkan ada suatu kejadian gitu, orang misalkan jatuh gitu, kita juga bisa nolong. Iya, benar. Jadi ini ya, seneng kedepannya bakal menolong melakukan hal yang sama ya, karena membantu orang tuh ternyata menyenangkan gitu bagi Riki. Ada yang mau nambahin? Latifah atau Idris sebagai tadi kelompok yang sosialnya tinggi? Gitu ya. Jadi orang yang sosialnya tinggi itu sebenarnya seneng ya, bagus ya, karena membantu orang itu bukan hanya menyenangkan hati diri sendiri gitu, tapi menyenangkan hati orang yang kita bantu ya, benar ya? Oke, untuk tadi gimana berperan sebagai subjeknya nih, Deva dengan Rahel, apa yang dirasain? Kalau aku tadi yang perhatiin itu, rasanya tuh kalau misalnya kita lagi jatuh terus ada orang yang nggak bantuin, pasti kayak sakit hati gitu. Iya. Terus ternyata tiba-tiba dia ngomongin langsung kayak seneng gitu, kayak alhamdulillah dia bantuin. Heeh. Jadi setelah bermain peran tadi, rasanya kan
nggak dibantuin sih. Sedih ya. Berarti daripada kamu membantu orang tuh ini ya, menyenangkan hati sendiri dan orang lain ya. Oke, bagus. Nah, dari Ibu tadi kesimpulan dari semua yang sudah merasakan perannya masing-masing. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial harus saling membantu tadi ya, harus saling membantu, harus saling peduli sesama gitu. Karena sebagai makhluk sosial pasti kita berinteraksi dengan orang lain, benar gak? Nah, dari peran yang kita udah mainin ini, Ibu berharap kalian depannya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, benar? Ada yang mau nambahin? Cukup. Oke, kita akhiri dengan konseling hari ini. Nah, kita nih pertemuan selanjutnya mau hari apa nih kira-kira? Rabu minggu depan. Boleh. Jam berapa nih kira-kira nih? Jam 2-an ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di ruangan BK lagi ya. Oke, sip. Ibu akhiri. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian nih sudah mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama ini dengan sangat baik. Ibu benar-benar apresiasi untuk kalian semua. Kita apresiasi untuk diri kita semua. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.